Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita mendoakan salah satu daripada ayahanda daripada sahabat saya, Saudara Yono bin Suwar. Semoga doakan semoga Allah berikan kesehatan, kemuliaan, dan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadirin para jamaah majelis Tarzan Kota yang saya hormati, kita melanjutkan syarah dari kitab Simtud Durar. Kita masuk kepada muqaddimah atau salawat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Berkata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Ya Rabbi salli ala Muhammad, wahai Allah, limpahilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya limpahilah sholawat? Limpahilah rahmat buat Nabi Muhammad. Karena sholawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat. Ashrafi badrin fil kauni ashraq, yang mana Nabi kita Muhammad SAW adalah ashrafi badrin, adalah semulia-mulianya rembulan fil kaumi, di alam semesta, asyraq, yang menyinari atau yang menerangi alam semesta ya. Jadi kata Habib Ali, Nabi Muhammad itu seperti rembulan di malam hari. Bahkan bukan hanya menerangi malam hari, tapi fil kaun ya. Fil kaun maknanya apa? Alam semesta ya. Padahal kita tahu yang namanya cahaya rembulan itu ya nggak sampai menerangi semesta gitu. Tapi ini adalah ungkapan mubalaghah dari beliau. Yang kedua ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad diserupakan cahayanya dengan bulan, bukan dengan matahari ya? Padahal kita tahu cahaya yang paling terang cahaya siapa? Matahari. Itu karena ada keserupaan baginda Rasul dengan rembulan, yaitu yang pertama ya, sama-sama ya bercahaya. Ya, Rasulullah bercahaya, ya rembulan bercahaya. Yang kedua, cahaya rembulan sama dengan cahaya Rasul. Cahayanya menyejukkan, nggak seperti cahaya matahari. Matahari cahayanya menyilaukan. Bahkan apa? Ada rasa panas. Lain sama bulan. Ya. Orang kalau ketemu matahari ngindar, ya apa mantengin matahari? Ngindar. Nah Nabi enggak. Nabi itu kayak cahaya bulan. Semakin kita lihat bulan indah, bukan menghindar, malah kita memandang rembulan tersebut. Sebagaimana baginda Rasulullah yang terakhir, cahaya rembulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Begitupun cahayanya Rasulullah adalah cahaya pantulan dari cahayanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pas banget kalau seandainya Rasulullah itu ditashbih, ya, diseumpamakan keindahannya dengan keindahan rembulan itu ya. Coba matahari kita pantengin begitu, kita liatin matahari gitu. Apa yang terjadi? Bukan hanya panas, mata kita rusak. Mata kita bahkan kalau pengen melihat fenomena yang indah yang terjadi jarang-jarang, namanya gerhana mata, itu harus menggunakan apa tuh? Acak atam. Ya. Harus pakai acak atam ya. Harus pakai kacamata. Biar apa? Biar kagak apa? Ya, atup.
Paham nggak? Ya. Jelas itu. Yang kedua, ada kalimat yang indah, Asyrafi Badrin. Baginda Rasul adalah bulan yang paling indah dari semua bulan. Ya. Asyrafi Badrin, yang paling mulia. Ya. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW mensifati Rasulullah. Apa itu? Ka'anna ala wajhi syams. Seakan-akan di wajahnya terdapat apa tuh? Matahari. Tajri. Ya, ala wajhi syams. Matahari mengelilingi wajahnya Rasulullah. Bersinar wajahnya Rasulullah. Ada yang mengatakan sinarnya ini adalah hakiki, ada yang mengatakan sinarnya ini adalah suatu perumpamaan saja. Tapi ada juga yang mengatakan ini hakiki. Betul-betul wajah Rasul bersinar. Saking bersinarnya wajah Rasulullah, satu malam Sayyidah Aisyah sedang mencari itu yang namanya jarum di gelap malam. Rasul masuk, tiba-tiba rumah tersebut terang dan dia menemukan di mana letak jarum tersebut. Ya. Sehingga ada satu syair ya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah ya Rafi'a Asyah. Apa kata bait saya tersebut? Kullu baitin anta sakinuhu ya Rasulullah, setiap rumah kullu baitin anta sakinuhu yang kau tinggal di situ laisa muhtajan ila suruji, tidak membutuhkan lampu. Karena Rasul sendiri bersinar. Ya. Pantas tuh sahabat mengumpamakan Rasul kayak bulan. Sampai saat ini Sayyidina Jabir bin Samurah suatu hari duduk beliau di tengah malam bulan purnama. Ya. Kemudian fanadhara ila wajhi Rasulillah summa nadhara ila al-qamar. Dilihat wajahnya Rasul, dilihat rembulan di malam purnama, dipandangi lagi Rasulullah, dipandangi lagi purnama, dibandingkan dengan Rasulullah, fa wallahi demi Allah tidak ada yang lebih indah dari wajah Rasulullah. Sampai pun indahnya malam purnama itu kalah dengan indahnya wajahnya Rasulullah. Tapi keindahan Rasul jangan dilukis. Keindahan Rasul jangan pernah ditulis. Pakai apa tuh? Pakai gambar. Kenapa? Karena seindah-indah seorang pelukis tidak akan mampu menggambarkan keindahan wajah Rasulullah. Terus bagaimana guru? Kita pengen ketemu sama Rasulullah. Ya, tidur. Ya, berdoa minta sama Allah biar berjumpa di dalam mimpi. Gitu. Ya, makanya di antara cita-cita kita sebagai muhibbin Rasulullah agar apa? Kita bermimpi agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Punya rumah mewah ntar dah belakangan, punya mobil mewah ntar belakangan, mimpi Rasulullah baru itu semua. Itulah cita-cita kita. Ya Rabbi sholli ala Muhammad akrami da'in yada'u ilal haq. Ya Allah limpahilah sholawat buat Nabi Muhammad akrami da'in, semulia-mulianya orang yang menyeru orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh dai adalah Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Ya Allah limpahilah sholawat buat Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih, as-Sadiq yang jujur yang benar, al-Musaddaq yang dibenarkan. Ya. Ini kalimat as-Sadiq maknanya jujur, benar. Fi qaulihi wa fi'lihi. Tadi ada tuh kalimat yang ajib tuh ya dari Habib Hamid bin Umar bin Hafid. Sebenarnya ya, kita ini seorang hamba ini harus punya sidik, kejujuran, kebenaran. Karena dengan apa yang kita niatkan dan apa yang kita harapkan dengan jujur dan benar, insya Allah Allah kabulkan niat itu. Ya, kayak orang pengen pergi haji. Ya, aneh pengen dah pergi haji, tapi di mulut doang, di hati enggak berangkat. Ya, aneh pengen dah pergi umroh, tapi di mulut doang, di hati enggak berangkat, enggak pergi. Sama kayak orang aneh pengen ikut haul, tapi di mulut doang, di hati enggak berangkat. Tapi beda sama orang yang di hatinya pengen tapi di mulut enggak diucapkan. Kadang-kadang dia yang berangkat. Kadang-kadang Allah memudahkan apa-apa yang Allah lihat di dalam hati kita. Ya innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah enggak lihat rupa kita, walakin yanzur ila. Ya, makanya tuh ya sidik, sidik benar, jujur. Ya. Kalau emang kita punya benar-benar atau punya kejujuran dalam hati kita, insya Allah jadi apapun yang kita pengen.
Insya Allah. Ya. Antum nih yang belum ngapa-ngapain, belum kerja, belum apa, bisa nggak pergi umroh? Nggak, dasarnya nggak bisa. Secara logika dari mana? Tapi kalau kita pengen bener-bener pengen nih, pengen umroh, pergi haji dan sebagainya, berangkat. Ya. Karena apa yang kita bisa, ya, itu semua karena Allah. Kalau kita nggak bisa, tapi pengen, Allah wujudkan kepengenan kita. Itu namanya as-sidiq. Ya, makanya penting tuh ya bagi seorang ya, hamba, seorang muslim, seorang santri punya sifat sidik. Itu apapun ya. Itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabb, limpahilah salawat buat Nabi Muhammad ahlal wara. Ya. Makhluk yang paling indah, yang paling manis. Apanya? Mantikon, ucapannya Rasulullah. Ya, orang yang paling manis tutur katanya, orang yang paling indah ucapannya, wa asdaq, dan paling benar. Bukan hanya paling manis ya. Kadang-kadang orang mulutnya manis tapi bohong nih, muji kita, masya Allah ente ganteng banget, padahal di belakang dijelekin. Ente masya Allah luar biasa hebat banget, padahal di belakang direndahin. Itulah manusia kita. Umumnya orang begitu, tapi Rasulullah enggak. Ya. Hatta bercandanya aja Rasulullah benar, bercandanya aja, guyonnya Rasul benar. Ya. Ada orang sahabat Nabi punya tangannya agak panjang. Ini beda sama orang biasa. Orang biasa kan ini normal. Ini sahabat agak panjang tangannya. Digelarilah oleh Rasulullah dzul yadain, orang yang punya dua tangan. Benar nggak? Dia punya tangan nggak? Yang lain punya tangan nggak? Cuman Rasul pengen menggambarkan bahwa ini orang punya tangan lebih. Maka dinamakan dzul yadain, orang yang punya dua tangan, nggak bohong nggak? Gitu. Jadi baginda Rasul itu kalau bicara, bercanda semuanya benar. Dan itu tadi ahlal wara. Manusia yang paling apa tuh? Yang paling manis ya. Mantikon, yaitu ucapannya itu. Naam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad afdali man bituqa tahaqqaq. Ya Allah, limpahilah salawat buat Nabi Muhammad afdali, seafdol-afdolnya. Man bituqa, orang yang dengan ketakwaan tahaqqaq dia wujudkan ketakwaannya tersebut. Ya, jadi Rasulullah itu punya sifat takwa yang diwasiatkan oleh setiap khatib pada saat khutbahnya. Ya. Apa itu takwa? Imtisal awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa susahnya orang ketika mengerjakan takwa? Syahwat, hawa nafsu itu musuhnya. Ya, jadi untuk kita bisa bertakwa itu musuhnya hawa nafsu itu. Ya, musuh paling besar hawa nafsu. Ya. Makanya kita belajar, kita ngaji, kita mondok. Ya, itu tujuannya adalah melatih kita punya hawa nafsu, biar jangan sampai nafsu membudak kita. Jangan sampai nafsu menguasai kita. Repotnya hadirin, ngeri banget. Nauzubillah. Saya merasa bukan selamat dari nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya, kata Sayyidina ya, Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'u nafsi, aneh nggak berlepas diri dari nafsu. Inna nafsa la'amara bisu. Sekelas Nabi Yusuf bilang aneh nggak menyatakan aneh selamat dari nafsu, enggak tuh sekelas Nabi Yusuf. Apalagi sekelas kita, ya, orang yang kadang ngelihat duit banyak hilap, ya, ngelihat hal-hal yang kita senangin lupa sama Allah tuh. Apalagi ya sekelas kita. Nabi Yusuf aja nggak begitu. Makanya ada satu pelajaran buat kita ya, banyak banget dalam ilmu syariat yang mesti kita jaga. Jadi fungsinya Allah jadikan ilmu Allah jadikan syariat buat manusia. Allah jadikan syariat buat manusia agar apa? Untuk mencegah manusia mengerjakan sesuatu dengan hawa. Itu tujuannya syariat. Ya, pernah dengar ada istilah ipar adalah maut? Pernah dengar? Ipar adalah maut. Wah, serem banget namanya. Itu kenyataan. Dan itu bukan satu, dua, banyak. Kenapa? Karena memang syariat sudah menegaskan yang namanya ipar, walaupun mahram kita, haram kita nikahi, tapi dia bisa jadi sumber fitnah. Maka dalam hadis Nabi yang lain, ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Kalau orang udah nggak ada batasan nama ipar, nanti ipar akan menyebabkan kematian kita. Entah kematian moral kita, kematian iman kita, kematian nyawa kita sekalipun. Ya.
Makanya syariat tuhadid, membatasi kita daripada ya, jahatnya hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik itu ya. Sekalipun ustaz, oh tenang, aneh kan ustaz, masa sih aneh begitu deh. Siapa juga berpotensi kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Tuh kata bang, menapi itu. Jelas ya. Sama, duit juga sama. Ya, namanya duit nggak kenal saudara, gitu. Duit nggak ada saudaranya. Ya. Ada kita yang megang duit, mungkin kas majelis starkot misalnya 100.000 ya, mungkin aman. Cepet udah mana gitu recehan semua lagi. Tapi kalau misalnya yang megang kas nih misalnya duitnya 100 juta, wah kepikiran juga ini. Mana lagi punya utang sama orang, mana nggak punya duit, kita kira-kira bisa berpotensi nggak diambil. Ya, makanya itu penting kita jaga ketakwaan kita. Nah, lihat Rasulullah di tengah malam bersama istrinya. Antum bayangkan di tengah malam bersama istrinya lagi sedang ya menikmati malam bersama sang istri tercinta. Beliau izin kepada istrinya. Untuk ngapain? Ya, untuk sholat. Antum bayangin ya, lagi nikmatnya malam minta izin buat sholat. Bisa ninggalin hawa. Itu orang bertakwa, masya Allah itu. Makanya saya dengar banyak orang cerita, banyak orang curhat itu. Ternyata yang bikin rusak semua itu ketika orang nggak bisa mengontrol syahwat. Gitu. Ujian kita itu ujian terbesar. Ya, mau santri, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau semua syahwat. Itu ujian terbesar. Gitu. Dan semua syahwat bermula dari apa? Makanan. Ya. Kalau orang lagi lapar, lagi lemas, kira-kira bisa gak menurutkan syahwatnya? Agak susah. Tapi kalau orang udah kenyang, apalagi makan yang haram kenyangnya, oh masya Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad man bisakha wal wafata khala. Ya Rabb, limpahilah rahmat buat Nabi Muhammad, orang yang bisakha dengan kedermawanannya, wal wafa dan setianya, takhalak ia berakhlak. Nih cakep luar biasa. Ya, sakho sifat dermawan. Ya, sakho sifat dermawan. Ya. Nah, ini ada suatu kisah dikisahkan dalam kitab As-Sunan At-Tirmidzi. Suatu hari ada seorang laki-laki, ya, datang kepada Rasulullah. Ngapain datang ke Rasul? Minta sama Rasul. Rasulullah akhlaknya nggak pernah nolak. Diminta, ya Rasul bagi ini dong, dikasih. Besoknya datang lagi, ya Rasul bagi ini dong, dikasih. Sampai 3 hari Rasul udah nggak punya apa-apaan, masih datang juga. Dia kan kebangetan namanya. Ya. Lantas kemudian Rasul berkata, ya saya sekarang udah nggak punya apa-apaan. Ya kalau ente lihat satu barang yang ente pengen, ambil silahkan. Tapi kalau ente mau juga, ente bisa minta sama orang, entar utang, saya ngutang sama dia. Luar biasa. Ente mau ini, silakan ambil sama orang. Ntar aneh yang bayar ke dia. Aneh ngutang tuh. Ini dalil boleh. Sedekah ngutang. Sedekah apa yang ngutang-ngutang boleh. Itu Rasulullah sedekah ngutang. Itu namanya sakho. Ya, saking dermawannya Rasulullah. Ntar aneh bayar kalau ada punya duit. Kemudian ya itu apa namanya diambil lah tuh. Cuman ditegur sama siapa tuh? Sama Sayyidina Umar. Biasa Sayyidina Umar ya Rasul, orang kayak gitu dikasih gitu. Ya Sayyidina Umar kan termasuk kritis orang itu. Ya. Kemudian ditegur sama sahabat Ansor. Apa kata sahabat Ansor? Ya Umar, jangan ente bilang begitu sama Nabi. Ya, karena Nabi pernah bilang sama saya, jangan takut miskin, jangan takut kemiskinan. Artinya kita jangan takut miskin. Kalau sedekah, karena kalau sedekah itu ya zat bertambah harta kita. Ya, hati antum sampai habis-habisan bertambah. Itu cuman likulli syai'in maqamun, tiap sesuatu ada maqamnya. Ini Rasulullah. Kalau kita kan kalau sedekah banyak terus kamu punya duit kan nyesel ya. Sedang-sedang aja dah gitu. Kalau kata guru saya, ma la yutrakuluh la yutrakuluh. Apa yang nggak bisa kita tinggal, apa yang kita nggak bisa kerjain semua jangan ditinggalin semua, dikit nggak apa-apa dah. Yang penting ada nama kita, misalnya patungan buat maulid besok di Tarkot. Ngelis satu gitu. Ya. Eki mau nulis gitu, ragu-ragu nih, duit kagak nih. Ya, tapi kalau kata Ustaz, nggak apa-apa dikit, yang penting ngelis gitu. Ya nggak apa-apa, tulis Eki. Insya Allah 50.000, insya Allah lah gitu. Ya,
Aci, wah 100.000, wah Aci aja cepet nih, masa gua kalah gitu. Insya Allah cepet gitu, masih pakai insya Allah itu. Tapi bener lah, antum kalau yakin ya bakalan nyumbang, insya Allah Allah gampangin rezekinya gitu. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi faman taraka dainan fa alayya qada'uhu. Nih, aku kata Rasulullah, orang yang ya paling berhak kepada orang mukmin daripada dirinya sendiri. Jadi Rasul ya sangat-sangat sayang kepada orang mukmin melebihi orang mukmin sama dirinya sendiri. Antum bisa bayangin, kita sayang sama diri kita. Sayang kan? Sayangnya kita jaga diri kita dari maksiat, dari kemudaratan dan sebagainya. Tapi Rasul jauh lebih sayang kepada kita dari kita. Ya. Gimana sayangnya Rasul? Nih kata Rasulullah. Faman taraka dainan, siapa orang yang meninggalkan hutang atau mati dalam kondisi berhutang, fa alayya qada'uhu, maka akulah yang akan menanggung hutangnya. Ya. Siapa orang nih yang nggak bisa bayar hutang? Aneh jamin hutangnya, aneh bayarin. Wa man taraka malan, tapi siapa yang meninggalkan harta dari orang yang tadi, fali warasatihi, maka itu buat ahli warisnya aja itu. Coba bayangin. Ya. Ketika ada orang punya utang, Rasul bayarin. Ketika dia punya waris, udah buat keluarganya. Begitu. Kalau kita kebalik kan? Ya. Ketika teman kita yang dapat warisan, ayo ente saudaraan. Ini kita masih saudara loh. Dari leluhur kita itu masih satu cangkrengan katanya. Masya Allah. Aku ngaku alumni dah. Kita satu sekolahan dulu, mana nanti nggak? Aneh penjaga sekolah soalnya. Aku ngaku saudara. Tapi giliran punya utang, nafsi. Begitu orang kita. Lain sama Rasulullah. Giliran lu ngutang, gue yang bayar. Giliran dapat warisan, lihat punya lu. Ada gak yang begitu? Yang mana orangnya? Nah, gitu. Kita temenin tuh. Tuh Rasulullah biasa tuh. Sakho, dermawan. Ya, barusan kita bahas tuh ya di Majelis Nurul Hidayah kan. Ya, dermawan itu ada 4 tingkat. Yang pertama sakho namanya. Apa sakho? Ngasih kalau dipinta. Itu sakho namanya. Yang kedua apa? Jawad, aljud, ngasih tanpa dipinta. Yang ketiga karim. Apa karim? Ngasih. Ya, kalau udah ngasih banyak, itu namanya karim. Makanya kalau kita punya nama Abdul Karim, ya, itu kalau bisa sering sedekah biar sama sama namanya. Karim, ya, Karim Benzema gitu kan. Karim tuh ya. Yang terakhir Am-Mu'thir. Am-Mu'thir dia bersedekah padahal dia susah. Itu namanya Mu'thir paling tinggi. Nah, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada di dirinya Rasulullah itu. Ya. Yang kedua apa? Sifatnya wal wafa, setia. Masya Allah setia. Rasulullah orangnya setia. Satu hari orang Yahudi berjanji sama Rasulullah. Rasulullah ya berjanji sama orang Yahudi untuk membayar hutang di setempat. Ya Rasul juga ngutang, cuma orang Yahudi ngutangnya, bukan sama orang Islam. Kenapa? Siapa yang berani ngutangin Rasul gitu? Ya. Rasul nggak pengen aji mumpung jadi Rasul nih, manfaatin aja jamaah kan begitu ya. Mumpung jadi ustadz nih kita, mampirlah ke warkopnya teman biar digratisin kopinya. Apaan kayak nggak usah bayar, kamu gitu kan ya? Itu namanya apa tuh? Haji mumpung namanya. Ntar di akhirat alhamdulillah minta dikeri. Ketika ada orang alim, dia ya minta pahala ngajarnya, pahala dakwahnya, kata Allah, kan udah dikasih. Kata Allah, kapan ya Allah? Nah dulu lu waktu kau harkop, kan gratis tuh. Nah itu ganjaran pahala ngajar lu katanya gitu. Ini bahasa kitanya gitu. Waktu dulu ke pasar, beli buahan, kan dikasih gratis tuh, nah itu ganjaran pahala dakwah lu habis. Itu makanya kita kalau jadi ustadz tuh jangan aji apa tuh, aji mumpung gitu. Ya. Kecuali orangnya maksa dah, udah kita kasih duit dibalikin lagi, dikasih lagi balikin lagi, dikasih lagi balikin lagi. Untung dia ambil bebas soalnya. salah ngambil tuh. Akhirnya Rasulullah nunggu di situ tempat. Ini orang Yahudi nggak datang, sehari nggak datang, besok datang lagi Rasulullah 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang. Ditungguin sama Nabi, kenapa? Udah janji, udah. Kalau kita sewot ya, besok gue bayar utang tadi, nggak datang yang udah, emang juga niat mau ambil utang lagi itu kan.
Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma minasyamli ma tafarraq. Ya Allah limpahilah salawat buat Nabi Muhammad. Nah ini doa nih, angkat tangan kalau kita baca. Wajma, dan himpunlah, ya, satukanlah, minal syamli, dari semua urusan mata farok, api yang terpisah-pisah. Ya, kita nih kalau banyak urusan pisah-pisah tuh nggak enak loh. Ibarat kata kita ngajar tapi jadwalnya jauh-jauh. Yang satu ngajar di Jakarta Barat, yang satu di Bekasi, yang satu di Bogor, kan jauh-jauh tuh ya. Betapa enaknya kalau kita ngajar punya urusan tuh dekat-dekat. Ya, misalnya contoh saya sekarang nih, waktu kemarin sempat ngisi di Menara Brilian gitu. Apa namanya? Gatot Subroto. Setelah ngisi di situ jam 4, jam 5-nya di mana? Di video tempatnya, ya, apa namanya? Iya, Bang Fadilah. Jadi dari Menara Brilian selesai langsung naik motor, maju dikit ngajar lagi di situ. Ya Allah, enak banget begitu. Ya. Artinya apa? Enak urusan tuh kalau digabungin sama Allah, nggak pecah-pecah tuh susah. Ya. Nah kemarin juga tuh alhamdulillah tuh ada yang unik ya. Jadi kan saya lagi pengen pembebasan tanah ini. Doa ini mudah-mudahan Allah mudahkannya. Itu kita punya urusan masya Allah. Bener kata Ki Amir Hamzah. Orang tuh kalau punya bayi dulu keluar baru susunya keluar. Ya. Bayinya keluar baru, coba dah yang udah punya bayi pasti ngalamin kan. Sebelum punya bayi coba sedot. Ya payudara istri kita ada nggak? Nggak ada susunya. Tapi ketika setelah lahir tuh bayi, ada susunya nongol. Allah luar biasa. Jadi kita jangan takut kalau punya hajat, jalanin dulu. Ntar ada rezekinya. Yang pengen kawin begitu kadang takut kawin. Apa lu takut kawin? Dah gue mana ngasih makan, gue aja susah. Ingat dulu banyak maulid besok. Jaten istiqomah maulidnya bongsang kan gitu. Aman pokoknya kalau maulid. Ente keliling aja tuh hidup insya Allah. Bener gak? Malam Jumat taruh islah makan nasi uduk. Malam Rabu mah ya tuh. Udah 2 malam tuh. Cari malam hampir 7 malam tuh hidup insya Allah. Kalau takut juga hidup. La ilaha illallah. Cobain, makanya cobain nikah dulu. Ntar ente baru ketemu rezeki yang ente gak pernah sangka-sangka. Emang kalau belum nikah belum kelihatan. Ibarat apa namanya air zam. Nyari jadi sopa marwah, nongolnya di kaki Nabi Is. Sama kayak rezeki. Kadang kita nyarinya jauh-jauh. Misal contoh ya kita punya teman orang kaya, nongkrong kita datang dah ke sana. Kali-kali pulang dapat apa tuh? Dapat duit, kali dapat obyekan. Kagak. Rokok udah habis bungkus, ngobrol panjang gak ada keluar duit. Di WA sama teman kita, bang, mampir ke rumah, siap. Berharap lagi yang kedua, nongkrong lagi, ngobrol panjang banget. Mau dia ngomong dulu, kita nggak dikasih ngomong. Dia mulai ngomong, kita nggak dikasih ngomong barang dikit, satu huruf pun nggak dikasih sama dia. Kan pegel ngobrol begitu ya. Kan enaknya kalau kita ngobrol kan, orang ngobrol ntar kita gantian gitu. Ada feedback namanya kan ya. Ini kagak mentang-mentang dia punya duit tuh. Habis ngobrol rokok juga kagak keluar, air gak keluar. Habis kagak dapat duit. Subhanallah, ke tempat teman kita yang miskin yang susah. Pas datang duduk, bang rokok bang. Yang miskin keluar rokok, yang kaya kagak keluar barang dikit tuh. Bisa begitu rezeki. Maka kita jangan ngeremehin dah orang-orang mau kaya mau miskin sama di mata Allah. Jangan giliran yang kaya gercep banget. Bang ke rumah, iya siap nggak pakai rem begitu. Kalau yang miskin aja dilama-lamain datang bilang jam 8 nyampe jam 12. Kenapa? Karena merasa rezeki di tangan orang kaya lah. Ar-rizmi biadillah. Ar-rizku biadillah, rezeki di tangan Allah. Itu. Ya, maka jangan remehin undangan orang susah gitu. Dan pun kalau seandainya nggak dapat juga jangan pakai ngeluh juga gitu. Ya. Kata Ustaz malam orang susah bakal dapat. Nggak jamin juga, dia juga susah. Mau ngarep sama orang susah itu ya. Orang susah jangan diharapin. Dia juga susah. Ya. Ini kalau mau lihat orang susah lihat aja rokoknya. Kalau rokoknya Arja itu susah tuh. Kecuali rokoknya Marlboro. Bos ini gitu. Bos Marlboro ya. Kalau rokoknya Arja ya di Arja. Ya. Warahmatuka Arja indana min amalina. Doanya itu ada doanya tuh. Udah di doa itu ada harapan gitu. Berharap bisa merokok dapat Arja. Jadi kita minta sama Allah tuh. Nah, singkat cerita, kita lagi pengen
pembebasan tanah ini, subhanallah. Atau per satu orang klub nongol tuh. Ada kemarin ya jamaah yang kita share fotonya tuh, dia mau bantu katanya ya kata, saya sih yang namanya orang baru niat bantu aja digirang, walaupun masih angin gitu, kayaknya mau hujan nih nggak apa-apa dah, yang penting udah kena angin hujan, walaupun nggak turun hujan, tapi syukur-syukur turun. Itu subhanallah, ini ada yang unik. Kemarin malam Kamis kita ngaji, ada satu jamaah nggak pernah hadir malam Kamis, tahu-tahu hadir malam Kamis. Tahu hadir, saya bilang ente ujuk-ujuk ada apa nih ngaji kemarin? Nggak tahu, guru saya di rumah bawaannya pengen kemari. Datang tuh kemarin mau ngaji malam Kamis, aja tidur gitu. Malam Kamis tuh, nah ini dia duduk. Subhanallah, ternyata ngobrol dah kita nih. Atu-atu berguguran yang dengerin tuh, yang atu pulang. Ngobrol sama aneh, bertiga nih, berempat. Aneh, tamu, dua, ame dia tadi orang yang tadi yang baru nongol, tuh nongol. Nah ternyata ngobrol-ngobrol nih yang datang ke rumah nggak bisa naik motor. Nah saya dengar tumben ya, namanya laki orang tua masa nggak bisa naik motor, anak bocil aja jago. Udah dah, ente antum pulang sama ini ya, sama dia nih. Ya emang rezeki antum kali nih, boncengin dia gitu. Subhanallahnya itu malam ya bener diantarin sama dia, dan rumahnya nggak jauh dari situ, rumahnya Jati Padang. Nah di rumahnya di Syahrini itu di Mangga Besar. Subhanallahnya pas sampai rumah yang diantarin tadi, katanya ya Allah guru, itu rumah orang sebelahan sama rumah saudara aneh katanya. Aneh mampir dah ke situ tuh, masya Allah. Datangnya nggak diundang, jalan sendiri, kemauan sendiri. Ternyata tugasnya mau ngapain tuh? Itu tadi tuh, jadi seolah-olah tuh sudah by design gitu. Udah didesain sama Allah jadi gampang gitu. Nah begitulah kalau kita minta sama Allah, wajma minal khair minasyamli mata farraq. Karena kalau urusan itu seandainya Allah pisah-pisahin, ribet banget ngurusinnya. Kita kadang mau nikah belum ngurusin maharnya, belum ngurusin calonnya. Ini tadi ini ada kisah yang unik nih. Orang tadi cerita, saya guru nikah itu ketemu perempuan jam 12 asar kawin katanya. Ketemu bini itu jam 12 asar kawin. Coba bayangin tuh. Jadi ceritanya dijemputin orang tuh, ada perempuan gitu sakit, kayak masa sakit apa ya, sakit kiriman lah gitu. Dibesepuh itu hilang lah tuh. Perempuan tuh nggak ketemu, lama nggak ketemu, 2 tahun nggak ketemu lagi Johor itu tuh. Dikenalin lah sama ibunya. Kata ibunya mau kawin medidah. Langsung tuh Ba'da Johor ketemu Ustaz, nanti ke masjid ya. Ketemu lagi ya ke masjid ya. Nah, di telepon nih ada Ustaz Andi namanya. Ustaz, antum kan nyuruh ada kawin dulu ya. Sekarang aneh minta maharnya sama antum. Orang tuh kalau nyuruh kawin, kapan kawin? Besok kalau kawin tanyain, lo mau nyumbang apa emang kalau gue kawin gitu. Akhirnya dikasih sama dia tuh mahar 1 juta. Saat itu juga tuh Johor ketemu lagi, asar langsung kawin. Coba bayangin, Ustaz semua datang di situ, maharnya ada. Itu kalau urusan udah Allah gampangin, begitu gampang. Makanya kita jangan lepas berdoa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kalau kita nggak doa tuh susah. Maka terusannya apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waslih wasahil maqad. Waslih ya Allah, perbaikin. Wasahil, mudahkan watawak, apa yang sudah menjadi hambatan, apa yang terhambat, yang mampet, yang susah, mudahkan. Itu ya. Dulu kita ada markas kan, sekarang udah beli rumah baru tuh yang di belakang tuh, mungkin lihat. Jadi dulu harapan saya itu beli yang tanah lebar tuh, yang kebunnya. Nah tanah yang itu kita nggak pikirin tuh, tapi subhanallah Allah kalau udah ngasih hidayah begitu. Ya ada dorongan buat beli itu. Akhirnya kita beli. Subhanallah bermula dari situ, beli sini, pengen beli sini gitu, nyebar. Nah itu dia. Kalau Allah udah bukain belajar, ibarat orang nih orang udah penuh, tinggal dibukain apanya? Keran gede apa kecil? Kecil, tapi gara-gara keran ngucur semuanya. Dan yang bukain keran siapa ya? Allah. Mungkin sekarang antum sedang berbuat baik, antum sedang menabung, antum sedang ngisi toren, nanti Allah bukain kerannya. Makanya minta sama Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ya Allah, waftah minal khair, bukakanlah kebaikan yang tertutup, yang terkunci. Baik kebahagiaan dunia maupun kebaikan akhirat. Nih kata Habib Anis,
Siapa orang yang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq setelah subuh, setelah asar dibaca 10 ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi, harus ada ya Rabbi sholli Muhammad ya, jangan waftah minal khairi doang. Itu dibaca 10 pagi 10 sore biniyatin shadiqah, dengan niat yang benar. Fatahullahu alaihi kulla mughlaq min abwabil khair, Allah bukakan segala yang terkunci daripada kebaikan. Wa yasri rizquhu, dan mengalir rizkinya. Wa qada wa yassara rizquhu, Allah mudahkan rezekinya. Wa qada hawaijahu biidznillah, dan Allah qada, Allah tunaikan hajat-hajatnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullam. Cobain dah besok tuh 10 kali punya hajat, baca 10. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabiyyi ta'ala. Tuh ini udah tawasul nih. Ya Allah, limpailah sholawat buat Nabi, buat keluarganya, dan orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi, yang punya ta'alluq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi. Ya syak juga ya Allah kepada orang-orang yang rindu dengan Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawassak. Ya Allah, limpahkanlah rahmat buat orang siapa? Buat orang yang punya hubungan kuat dengan Nabi. Ya, yang berpegang dengan hablin nabi. Apa hablin nabi? Ya syariat. Orang yang megang kuat syariat ya. Makanya belajar fikih ini, kapan pelajaran fikih di sini? Belum ada ya fikih. Iya, belajar fikih itu. Kita apa fikihnya? Bidayatul hidayah. Oh, dulu itu mah. Iya. Nanti insya Allah ya doain biar cepat keluar kita ngaji fikih. Karena tadi kembali lagi, orang kalau nggak belajar fikih, nggak belajar syariat lah gitu ya, secara umum, rentan banget sesatnya. Barusan ada berita tuh di daerah Bekasi, aliran sesat. Apa aliran sesat? Yang bayar 1 juta masuk surga gitu. Lah enak banget bayar 1 juta masuk surga, habis itu maksiat mulu. Yang penting gue udah pegang kunci punya pin ahli surga. Ini pin ahli surga. Siapa yang pakai kata mereka lewat gitu kan. Astagfirullah. Sesat ini. Tadi gak tuh? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah saya mengundang